Tuh di sebelah kanan saya Buya Hamka, sebelah kiri saya Pak Nasir tuh. Oh, ini orang terkenal semua beliau. Iya, itu mereka ngobrol bahasa Belanda itu. Indonesia sebagai gagasan kebudayaan ini kan sedang dalam keadaan panik. Karena kebudayaan itu salah satunya yang paling fundamental kan kreativitas. Jadi kekacauan politik ini harus dihadapi dengan kreatif. Selamat berjumpa kembali kawan-kawan pemirsa. Hari ini kita akan berbincang hangat dengan seorang kawan dari senior kita, Mas Umbi Senior. Mas Umbi Senior itu Khairil. Tapi nama Umbi sebenarnya bukan nama asli ya Mas? Iya, nama Umbi itu panggilan di kampung. Jadi kalau di kampung, keluarga dan tetangga panggilnya Umbi, dari Rumli, Umbi. Jadi kalau ada aslinya Rumli Khairil Nur ya? Ya Rumli. Enggak, Rumli aja. Khairil Nur itu karena ikut-ikutan Mas Arifin supaya jadi seniman terkenal. Oke, ya menarik. Mungkin Mas Umbi bisa cerita waktu kecil kemudian berkiprah dengan persoalan-persoalan kesenian yang menjadi adiknya tokoh terkenal Mas Arifin Senior, sehingga menjadi yang seperti sekarang ya, seorang seniman yang membidangi pada psikolog ya Mas ya, psikolog dan punya banyak karya di dalam musik film ya, terutama yang paling orang terkenal kan orang filmnya 13 PKI gitu kan. Suaranya itu sangat mesra. Sangat mesra, tapi ingatan saya tentang film itu suaranya sangat mencekam sekali gitu kan. Dan itu membuat filmnya sangat hidup. Nah mungkin Mas Umbi bisa cerita dari waktu kecil dan bagaimana Anda bisa menjadi seorang seperti sekarang. Ya terima kasih sebelumnya Mas Hoirot undangannya di podcast yang dahsyat ini. Saya ingat bulan Ramadan full, di samping ada kegiatan tadarus apa segala macam, kemudian tarawehnya, khataman taraweh dengan sangat radikal, suasananya sangat dramatis karena memang kampung saya itu Arabnya bukan Arab Jawa tapi Islam, bukan Islam Jawa, Islam Arab gitu. Gitu ya, itulah lain seperti itu. Bahkan yang menarik lagi di kampung saya itu setiap ada permainan rebana, termasuk pada waktu saya sunat dulu kan di rebana itu, bahkan waktu saya mulai mengenal berbagai macam jenis musik barat itu, saya dengar kok seperti musik Gregorian, lagu dari bacaan itu. Itu kan Gregorian. Saya nggak tahu bagaimana motif itu bisa sampai ke rumah itu. Jadi di masjid sangat-sangat musikal, sangat-sangat teatrikal, sangat-sangat dramatis. Belum lagi juga kami punya warung sate kambing yang boleh kami dagang, di bawahnya bioskop murni abadi. Jadi ya sejak kecil nonton itu bagian dari kebiasaan yang rutin, meskipun nontonnya tidak tertib, kadang-kadang di ujungnya saja apa segala macam, sesuai dengan kesempatan yang bisa masuk ke dalam bioskop. Kemudian di rumah sendiri sering sekali ada kegiatan latihan band, karena kakak saya yang perempuan itu ada grup band, jadi latihan band lagu-lagu zaman tahun 60-an lah, lagunya orang tahu, lagu-lagu istilahnya pada zaman Bung Karno itu lagu hiburan seperti itu. Oh, itu zamannya Bung Karno ya, sebelum 65 itu. Iya. Kemudian juga Mas Arifin sendiri juga seorang penyanyi seriosa, jadi di rumah itu keluarganya sangat seniman semua lah. Iya, semua kakak saya pertama ketika Mas Arifin juga seorang
perupa yang bagus, lukisannya bagus, parfumnya bagus, bahkan dia lebih dulu jadi seniman sebelum masyarakat. Jadi saat itu yang membentuk apresiasi saya terhadap dunia seni, dunia musik, dunia sastra, dunia seni rupa, dan ditambah lagi memang masa itu saya kecil itu sering mengajak saya dalam beberapa hal, diajak ke pertunjukan wayang Potehi, ada pertunjukan dari Cina, lalu itu kan kita banyak juga teater-teater Cina main di Cirebon, karena di Cirebon sendiri juga kan budaya Cinanya cukup hidup, ya. Multikultural, iya, seperti Arab, ada Cina, kemudian juga banyak sekali yang dilakukan oleh masyarakat pada saya. Misalnya pada waktu saya kecil itu saya mendapat, saya terus SD-nya di Madrasah Darul Hikam. Madrasah Darul Hikam itu satu alma mater dengan almarhum Buya Syakir Yasin. Oh iya, iya, itu satu madrasah. Ya. Jadi saya pada waktu mendapatkan tugas seluruh siswa murid itu untuk membuat satu kaligrafi. Saya merasa bahwa saya senang seni rupa, saya pengen juga bikin kaligrafi. Di rumah itu banyak bukunya masyarakat itu tertumpuk, itu saya nyari-nyari. Saya pada waktu yang saya ambil itu Risalah Tauhidnya Abdul. Oh itu buku fenomenal namanya. Iya, saya ambil waktu SD itu saya buka untuk mau bikin kaligrafi, saya mau cari contoh. Saya tertarik pada salah satu kutipan ayat yang saya ambil untuk bikin kaligrafi, yang akhirnya terus saya ingat sampai sekarang, yaitu As-sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi saya bikin kertas karton berwarna bawa ke sekolah, dan saya mendapatkan penghargaan yang boleh dipasang di kelas. Setelah itu, ya seperti itu. Kelihatan kan? Artinya saya didukung juga oleh lingkungan di sekolah, mereka apresiasi. Dan pada waktu saya kecil juga saya komunikasi sama Mas voucher. Mas Arif bilang bahwa ini voucher ini kamu bisa tukar di sana, mari ada bazar, kamu boleh pilih apa saja di sana. Saya pergi ke sana, tanya, kamu tukar apa? Saya tukar sama water valve, cat air. Kebetulan kan istri pertama itu kan juga anak tunggal. Jadi pada waktu mereka menikah kemudian tinggal di Jakarta, di rumahnya memang nggak ada anaknya, saya jadi penggantinya. Iya, seperti itu. Dan dia salah satu tokoh dan mubalighah Muhammadiyah. Jadi bisa dibayangkan saya dari komunitas Klotokan Kenduren di sana dia kan? Terus masuk ke wilayah Muhammadiyah dan itu bagi saya menarik sekali. Itu juga sisi lain dari pengalaman hidup saya. Makanya pada waktu setelah saya tinggal di Solo, waktu SMP itu, pada waktu itu kita pergi ke Jakarta karena melayat pada waktu itu Pak Prawoto Mangkutasmito meninggal. Waktu itu jadi ibu melayat orang-orang dari wanita Islam ya, wanita Islam. Dan saya ingat pada waktu di tempat layatan itu saya duduk, di kanan kiri saya itu, di sebelah kanan saya Buya Hamka, sebelah kiri saya Pak Nasir itu. Oh ini orang terkenal semua beliau. Iya itu mereka ngobrol bahasa Belanda itu, karena saya tahunya itu ketika ini kayaknya orang ini saya hafal nih, saya ketakutan saya. Makanya sama ibu di almarhumah di Solo itu suka diceritain, ini kemarin waktu layatan itu seperti kambing kepencet, diapit sama orang gitu. Ya, orang terkenal ya. Iya seperti itu. Jadi pengalaman masa kecil, masa remaja saya sangat unik yang barangkali itu yang membentuk saya memiliki ketertarikan kepada dunia seni yang sangat luas dan sangat bebas seperti itu. Jadi dan tidak sistematis. Jadi sifatnya agak-agak improvisasi. Makanya pada waktu kuliah di IKJ gitu, kuliah di IKJ jurusan sinematografi, tidur di kampusnya, di kampus musik,
kegiatannya di teater. Hampir tiap hari di situ ya. Iya, karena dulu kan rata-rata pada tidur di kampus ya. Jadi masa kecil saya seperti itu, penuh warna, penuh dengan peristiwa dan. Iya. Saya kira kalau kita lihat dalam konteks Mas Embi, saya dan mungkin sebagian teman-teman yang pernah atau bagian dari ya orang seperti kita, orang kampung atau orang desa ya, kan punya banyak sekali pengalaman seperti Mas Embi kan. Mungkin saya juga sama sebetulnya waktu di kampung hampir tiap malam Jumat itu kan ada sholawatan, ada macam-macam lah, ada seni pakai kesenian terbang dan macam-macam gitu. Jadi ada banyak sekali kesenian-kesenian yang hadir di kehidupan sehari-hari kita. Tetapi sebetulnya kan kalau kita lihat kehidupan di Indonesia khususnya, nyaris justru kesenian-kesenian yang seperti ini kan masih dianggap kampungan atau tidak dianggap sebagai sebuah modal penting dalam konteks pembangunan kebudayaan atau kesenian yang lebih luas. Kalau menurut Mas Embi gimana? Iya, itu yang sangat disayangkan karena ibaratnya kita mempunyai sesuatu yang sangat potensial untuk pengembangan karakter gitu, tetapi justru kita mencari-cari yang baru yang barangkali belum teruji gitu. Seperti yang tadi saya ceritakan, saat ini di daerah di kampung saya di Kenduruan, Cirebon itu nampaknya tidak seartistik dulu lagi, dan jangan-jangan hampir banyak di kota seperti saya lihat contohnya di Kauman Solo ketika tahun akhir 60-an 69 awal 70-an 71 dibandingin dengan sekarang itu kan saya melihat sesuatu yang berbeda, dan pastinya banyak juga yang hilang yang dulu bisa membentuk sebuah kenangan-kenangan yang luar biasa bagi masyarakat. Nah ini Mas Embi yang menarik ini, ada banyak sekali ya, kalau kita bicara dalam konteks perubahan ya, mungkin ini juga terjadi di semua tempat. Tapi kalau dalam konteks di Indonesia ini kan apa yang kita sebut tadi itu seni-seni tradisi yang kita jumpai waktu kecil di desa tetangga maupun di desa kita sendiri, itu kan nyaris sudah punah. Apa itu sebuah, ya kalau bahasa kita sunatullah, memang harus begitu, harus berubah. Kebudayaan memang harus berubah dan berkembang, atau bagaimana menurut Mas Embi ini? Iya, pertama barangkali terpengaruh oleh perubahan yang terfikir pada tokoh-tokoh kita ketika kita dulu terdiri dari beberapa kesultanan, kerajaan, terus kita pengen mencoba untuk membuat semacam, kalau konsep sekarang sih intermedia, bukan mixed media, bukan multimedia, tapi intermedia. Jadi seluruh budaya-budaya suku bangsa itu disatukan, tetapi diharapkan masih tetap otonom, tetapi dalam satu tujuan. Itu konsep intermedia seperti itu. Berbeda dengan mixed media yang berfusi. Ternyata kan kita kan tidak ingin berfusi, meskipun diskusi ini pernah muncul di polemik kebudayaannya antara Pak Takdir dengan Armin Pane ya. Armin Pane ya seperti itu, tentang masalah membuat yang baru atau puncak-puncak dari yang lama, kira-kira seperti itu. Jadi terus kita mencoba untuk mencari formula yang baru dengan moral dasarnya bahwa yang lama itu tidak oke, kita katakan seperti itu. Bahkan hal yang parah ini juga terjadi ketika Sumpah Pemuda sebagai salah satu tonggak Indonesia sebagai sebuah gagasan. Jadi yang sekarang dimaknai seakan-akan dengan adanya Sumpah Pemuda itu bahasa-bahasa budaya kita di seluruh Indonesia itu seakan-akan kalau tidak menjadi subordinasi ya sudah dipensiunkan gitu. Sama seperti kalau saya pulang ke Cirebon
Kalau saya ngobrol sama keluarga, kalau ditanyain tentang family pakai bahasa Cirebon. Kalau ditanyain pekerjaan, keluarga saya ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau ngomongin masalah politik, masalah teknologi, campur-campur. Ada bahasa Inggrisnya, apalagi kalau kayak gitu. Jadi semacam secara sosiologis itu bahasa daerah itu menjadi sesuatu yang kelihatannya tidak operasional. Padahal kalau bicara konsistensi dari Sumpah Pemuda bahwa bahasa Indonesia itu diharapkan sebagai bridging terhadap budaya bahasa itu, makanya disebut sebagai bahasa persatuan ya, seperti itu. Artinya bahwa kehidupannya bahasa Indonesia itu ditopang oleh ruh kebudayaan bahasa-bahasa lokal seperti itu. Tapi kan sekarang yang terjadi tidak demikian. Itu juga bagian dari semangat perubahan yang kurang lebih akhirnya menyimpang perubahan menjadi sesuatu sikap membengkalaikan apa yang kita punya yang belum diverifikasi secara akurat tapi dianggap bahwa sudah tidak berfungsi lagi. Seperti misalnya kesenian tadi. Nah, kebetulan beberapa waktu yang lalu saya bersama teman-teman ada Gilang Ramadan, kemudian Dr. Suhendi dari ISBI, kemudian etnomusikolog Jabatin Bangun dari IKJ, dan almarhum Ben Sleo itu mendirikan komunikasi karawitan Indonesia, yaitu diharapkan bisa menjadi rumah bersama bagi penggiat musik tradisi daerah di Indonesia. Kenapa ini saya lakukan bersama-sama? Karena di era sekarang itu ternyata memang kondisi budaya musik kita, khususnya musik industri yang berkiblat pada barat, terancam. Karena kalau dulu ada rocker-rocker kita di Indonesia itu bisa pura-pura jadi rocker sungguhan. Sekarang nggak bisa. Di depannya kita langsung berhadapan dengan rocker aslinya dengan adanya globalisasi media. Ya kan. Jadi begitu kita mau sosok nge-jazz itu ada jazz aslinya. Mau ya kayak gitu. Nah ini menyebabkan ada macam secara psikologis budaya kita menghadapi dilema. Tetapi saya cepat-cepat pikir ini solusinya adalah kembali pulang. Ini ada suatu budaya kita yang kita miliki. Kita bisa tetap mengembangkan budaya musik modern kita. Apakah mau pop, apakah mau jazz, apa kontemporer. Tetapi kita punya akar. Ada Jawa, ada Sunda, apa segala macam. Tidak masalah. Mau musik Batak rock, mau musik Jawa. Istilah kita kembali pulang tuh apa seperti yang dibayangkan oleh Armin Pane dulu dalam berdebat dengan apa itu yang Pak Takdir. Ya Pak Takdir itu. Iya, bukan dengan pertentangannya, tapi dengan penyatuannya. Oke. Ya, jadi artinya kedua tokoh ini nampaknya masih ada romantisme masa lalu. Ya, ekstremisme masa lalu dan ekstremisme masa depan. Masa depan. Ya. Nah, kalau di saya antara masa lalu dan masa depan adalah masa kini. Kira-kira seperti itu. Ya, betul. Kira-kira seperti itu. Makanya ya kita pulang, kita sudah punya teknologi, ilmu dan sebagainya tentang budaya barat itu, ya kita bawa pulang, kita persembahkan buat rumah kita. Artinya kita bisa bermusik karawitan tetapi dengan dukungan keilmuan, teknologi dan pengetahuan yang kita pelajari pada waktu kita mempelajari musik barat. Begitu juga bidang-bidang lain, termasuk juga saya pikir kebudayaan secara umum, baik itu ekonomi, baik itu politik dan sebagainya. Makanya saya bilang di ekonomi saya suka berimajinasi. Rupanya konsep Pak Hatta tentang koperasi itu bukan suatu bentuk badan usaha. Koperasi itu semacam gagasan seni ekonomi kita yang bisa menjiwai setiap bentuk badan usaha kita. Tapi kan sekarang kan nggak, justru koperasi dijadikan salah satu bentuk gitu. Sama seperti tiba-tiba kebudayaan dijadikan salah satu bentuk padahal dia harus menjiwai. Kira-kira seperti itu ya. Ya. Itu yang menarik Mas Embi. Kebudayaan itu harus menjiwai. Tapi sebetulnya kalau kita lihat sekarang ada Menteri Kebudayaan. Mungkin itu bagian dari keinginan rezim Prabowo sekarang untuk menempatkan kebudayaan sebagai sesuatu yang penting. Tapi
sepenting apa kebudayaan sehingga dia harus menjadi kementerian tersendiri, atau mungkin sebenarnya tidak harus seperti itu? Ya, nampaknya ini bermula dari teman-teman ketika kebudayaan dipimpin oleh Bung Dirjen Fai ya? Iya, Fai dan kawan-kawan yang akhirnya menelurkan undang-undang pemajuan kebudayaan seperti itu. Kira-kira awalnya dari situ. Jadi sesuatu yang merisaukan banyak pihak, termasuk juga Hilmar Farid dan kawan-kawan, tentang kebudayaan tampaknya kurang mendapatkan perhatian di Indonesia. Dengan asumsi kebudayaan adalah sesuatu yang menempati salah satu bidang tanah atau bidang ruang gitu. Kira-kira seperti itu. Padahal ketika kegelisahan atau keprihatinan terhadap kebudayaan tidak mendapatkan perhatian, yang dimaksud sebetulnya secara bawah sadar bahwa di Indonesia itu seluruh bidang budaya itu nampaknya berserakan tanpa tata kelola yang benar. Dari mulai sosial, politik, ekonomi, seni, ilmu, pendidikan dan sebagainya, semuanya disintegral gitu, seperti itu. Dan kenapa yang muncul adalah kemudian kebudayaan yang wujudnya seperti sekarang ini, karena barangkali itu muncul dari sebuah imajinasi ketika kebudayaan itu erat dikaitkan dengan masalah kesenian, dan kesenian itu sangat kuat pada rasa, sehingga dirasa-rasa seakan-akan persoalan kebudayaan adalah persoalan kerusakan dari perhatian terhadap budaya rasa di kesenian. Makanya ketika ada undang-undang pemajuan kebudayaan dengan 10 objek pemajuan kebudayaan, dan di sana memang tidak ada politik, ekonomi, jadi artinya yang lain dianggap tidak perlu dimajukan kebudayaan sebagai kebudayaan. Atau tidak dianggap kebudayaan. Tidak dianggap kebudayaan. Kalau tidak dianggap kebudayaan berarti di sana tidak ada suatu elemen yang disebut rasa, karsa, dan karya. Seperti itu. Padahal harusnya tetap ada. Karena politik tanpa rasa, tanpa karsa, tanpa karya, ya akhirnya dia semacam administrator. Kira-kira seperti itu. Nah yang sekarang ini kalau menurut Mas Embi gimana? Apakah concern pemerintah untuk menempatkan kebudayaan dalam salah satu kementerian tersendiri itu akan bisa menjawab apa yang menjadi concern tadi, atau bagaimana? Iya, saya bersama teman-teman pengen mengajak bahwa kita tidak memandang situasi ini hitam putih. Jadi artinya Indonesia sebagai gagasan kebudayaan ini kan sedang dalam keadaan panik. Sehingga ketika kita melihat ada suatu peristiwa politik, dia bagian dari kepanikan kebudayaan itu sendiri. Maka dibedakan antara katakanlah organogram yang disusun oleh kekuasaan pemerintah dalam rangka tata kelola selama 5 tahun dengan program-program yang sifatnya substansi dari kebudayaan itu sendiri. Harus dibedakan. Kalau konstruksi yang dibikin oleh setiap presiden dan seterusnya, nampaknya tidak akan bisa lepas dari katakanlah dialog politik yang di sana penjelasannya sangat banyak ya variabelnya ya, ada ini dan sebagainya seperti itu, dan rata-rata setiap variabel itu juga menderita penyakit kebudayaan, kira-kira seperti itu. Oh gitu ya. Iya. Ya tapi mau tidak mau kan kalau ya ini mungkin saya membaca apa yang dimaui oleh rezim sekarang soal kebudayaan ya, dengan menempatkan sebagai menteri tersendiri sebagai menteri kebudayaan. Mungkin maunya adalah yang Mas Embi bilang tadi, bahwa dalam konteks tata kelola yang selama ini ada, kebudayaan itu seperti atau mungkin malah tidak dianggap sebagai sesuatu yang penting. Nah, begitu tata kelola itu ditempatkan dalam departemen tersendiri, apakah itu akan menjawab kerisauan yang tadi kita diskusikan itu? Iya, sangat menjawab,
sangat menjawab karena hampir sebagian besar masyarakat menganggap bahwa kebudayaan itu bersifat departemental gitu. Kan rata-rata kayak begitu ya, kalau sudah beres deh, kata seperti itu. Padahal bahasa birokrasinya itu ya. Kesadaran umum di masyarakat kita itu seperti itu, sehingga kalau ada kementerian sendiri berarti pemerintah itu sungguh-sungguh. Kira-kira seperti kayak itu. Representasi ya itu jadi politik jadinya kan. Makanya kan saya bilang bahwa saya akan membedakan antara program-program yang memang real kebudayaan dengan realitas politik yang memang juga mempunyai dialektikanya sendiri yang juga tidak perlu harus menghambat gitu. Kita harus bisa, karena kebudayaan itu salah satunya yang paling fundamental kan kreativitas. Jadi kekacauan politik ini harus dihadapi dengan kreatif. Karena sebetulnya yang penting kan kalau dalam konteks kerja kebudayaan itu kita sudah punya undang-undang kebudayaan. Kemudian juga kita punya undang-undang ekonomi kreatif. Kita punya undang-undang hak cipta. Kita banyak undang-undang yang bisa mendukung terkait dengan pengembangan budaya rasa, budaya karsa, dan budaya karya di Indonesia. Tinggal lagi bagaimana ini bisa dikembangkan seperti itu. Makanya kalau saya mengatakan saat ini kita mengetahui ada 10 objek pemajuan kebudayaan yang harus kita cari sekarang. Kita harus mencari subjek pemajuan kebudayaannya. Dan saya pikir beberapa kementerian harus bersama-sama dengan Kementerian Kebudayaan menjadi subjek itu. Terkait dengan misalnya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pariwisata, kemudian digital, kemudian pendidikan, perguruan tinggi, perindustrian dan sebagainya, pertanian, kehutanan, itu harus menjadi sebuah orkestrasi yang katakanlah bersama-sama memainkan partitur Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan dengan katakanlah semacam koordinatornya dari kerja ini adalah Menteri Kebudayaan supaya tertib administrasi. Tapi dari segi penyebaran dari kegiatannya kan ini harus menyeluruh. Kalau salah kelola nanti yang diotak-atik lagi-lagi adalah situs, sanggar seni, kemudian kayak gitu. Padahal sanggar seni, terutama kesenian lah. Kesenian itu tumbuh karena ekonomi masyarakat mapan. Jadi kalau udah makan enak, tinggal enak, apa segala macam baru berkesenian. Iya kan. Jadi tidak bisa misalnya di satu daerah miskin di situ karena ada maestro tari, kemudian dikasih sanggar sehingga orang-orang bertanya-tanya. Saya puluhan tahun jadi petani kok rumahnya nggak bagus, di seniman kok cukup-cukup. Tapi kok nggak ada. Kok sanggarnya bagus. Iya, tapi dia tidak melihat ada kontekstualnya dengan mereka apa sebetulnya. Jadi terjadi semacam desintegral gitu antara seperti itu. Maksudnya sih baik untuk membina seniman tradisi di suatu daerah, tetapi sebetulnya kalau mau membina ya yang dibina sosial budaya, sosial ekonomi kan seperti itu. Ya. Supaya nanti mereka itu juga mempunyai kerinduan terhadap apa itu keheningan, apa itu keramaian, apa itu kebersamaan dan sebagainya. Oh, ini jadi kerja besar sekali ya, Mas. Iya, ya karena itu kita selalu mencoba melakukan simplifikasi supaya katakanlah bisa operasional. Padahal memang simplifikasi ya berdampak pada stagnasi. Stagnasi ya pasti risikonya dekadensi ya. Nah itu dia. Masalahnya kita sekarang ini sepertinya yang dibilang Mas Embi tadi, ada semacam kedekadensi atau kemandekan dalam kita melakukan kreativitas di banyak hal ya. Termasuk yang tadi dibilang bahwa ternyata bahwa kalau kita bilang politik, budaya, sosial, bahkan pekerjaan petani dan macam-macam adalah bagian dari kebudayaan. Sebenarnya kebudayaan itu kan bagian dari kehidupan sehari-hari kita selama ini. Nah untuk mengubah perspektif yang sekarang ini sudah terdisintegrasi satu sama lain ini, kira-kira kita harus mulai dari mana ini Mas? Iya, pertama saya mengharapkan ada satu sikap adalah moral dasarnya itu memanfaatkan anggaran kebudayaan sebaik-baiknya.
Itu pertamanya karena kita ini setiap kerja itu pasti menyangkut anggaran negara. Itu jadi semua pihak sebagai satu gerakan pemajuan kebudayaan pertama kali adalah mari kita berhemat dari dana yang ada untuk dialokasikan yang disetujui oleh rakyat, yang diajukan oleh pemerintah berdasarkan masukan dari para stakeholder, katakanlah seperti itu, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Apa yang dilakukan kemarin yang dianggap tidak efektif jangan diulang lagi. Pertama itu. Yang kedua terkait dengan kegiatan kebudayaan secara menyeluruh. Saya menaruh harapan terhadap pendidikan. Karena pendidikan itu bagian dari pemajuan kebudayaan dalam nilai investasi jangka panjang. Artinya bahwa apa yang ada sekarang itu boleh dibilang katakanlah istilahnya terlanjur seperti ini, ya sudah. Tetapi coba kita membuat semacam titik tolak baru terhadap pemajuan kebudayaan dimulai dari konsep pendidikannya yang memang mengarah kepada pemajuan kebudayaan. Dan ada masalah besar memang ya dalam pendidikan kita, terutama dalam konteks mengenalkan apa itu kebudayaan, kesenian. Kebetulan saya menjadi salah satu penelaah buku pelajaran kesenian untuk SMP dan SMA. Saya melihat ada satu, menurut saya pribadi, ada satu kekeliruan yang sangat fatal kalau menurut saya gitu. Karena buku pelajaran kesenian di SMP dan SMA itu, bahkan jangan-jangan di SD, berisi adalah bagaimana kita belajar keterampilan kesenian, teknik kesenian, elemen-elemen kesenian. Misalnya kalau di musik. Saya kecil juga begitu. Iya, tetapi bayangan saya kesenian ya jadi diajari main gitar, main piano, iya, baca not. Itu masalah ya memang. Kalau menurut saya karena sifatnya dasar, maka yang diajarkan dasarnya bukan artinya kalau di kesenian itu saya lebih memilih bukan diajarkan kesenian, tapi diajarkan tentang seni. Jadi bukan kesenian. Kalau kesenian kan terbatas pada musik, tari, kemudian sastra. Tapi value rupa dari seni itu apa gitu mungkin ya. Kita ngambil merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa seni adalah segala sesuatu ciptaan manusia yang dikerjakan dengan teknik tinggi atau dengan suatu kegiatan yang dikerjakan dengan kompetensi yang tinggi dan bersifat halus, presisi atau kehati-hatian atau ketepatan seperti itu. Jadi bagaimana siswa dididik belajar tentang nilai-nilai kompetensi, tentang nilai-nilai kualitatif melalui kesenian. Kenapa melalui kesenian? Karena di dalam kesenian itu, di dalam kesenian ada elemen kompetensinya yang utama, yaitu kreativitas. Kreativitas itu menjadi kunci dari pemajuan kebudayaan. Apakah kreativitas di bidang teknologi, di bidang keilmuan, di bidang sosial, di bidang apapun. Nah, kalau pelajaran keseniannya itu gagal, maka kita tidak mendapatkan value dari siswa-siswa yang disebut kreativitas. Kreativitas itu sumber dari inovasi yang selama ini harus dikembangkan ya lewat teknologi dan macam-macam. Iya, kreativitas supaya kita tidak menjadi operator. Bisa menjadi mekanik, ya kita bukan menjadi konsumen, tidak menjadi epigon ya. Tetapi ya memang kita jadi kreator seperti yang selalu didengung-dengungkan bahwa kita, tokoh-tokoh kita zaman dahulu kala itu sudah membuat ini, membuat itu dan sebagainya. Sama seperti kekaguman kita pada peninggalan-peninggalan lama yang dianggap bahwa ini adalah sebuah kerja kreativitas yang luar biasa. Tetapi pewarisan kreativitas itu yang gagal. Berarti ini kerja besar sekali Mas Ubi. Dan sayangnya kita juga punya waktu yang tidak banyak. Diskusi kita ini sebenarnya menarik sekali ya. Dari isu kebudayaan dan PR kita yang saya kira tadi saya lihat ada soal kebijakan, soal pentingnya kita bisa menggunakan resources dari anggaran yang ada dan
yang penting tadi sebenarnya soal pendidikan. Bagaimana sebenarnya kiblat pendidikan kita ternyata belum betul-betul menempatkan kebudayaan sebagai paradigma kan. Ini ya, saya kira terima kasih ini Mas. Waktu kita nggak banyak. Terima kasih juga. Dan pemirsa terima kasih perbincangan tentang kebudayaan memang sesuatu yang sangat menarik dan kita bisa melihat dari banyak sisi yang sangat luas. Karena waktu kita sangat terbatas, hari ini kita cukupkan di sini. Jangan lupa kita akan kembali di kesempatan lain dan tetap kita ngopi-ngopi ya, biar hidup kita semakin. Oke. Terima kasih.